Let's Soft Case. Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Selamat datang di Soft Case. Saya Sharon selaku pemimpin sidang kasus hari ini bersama tim Soft Case. Berikut adalah anggota tim kami. Saya Brenda. Saya Jessica. Saya Kevin. Aku Letis. Dan saya Evelyn. Ayat kita pada hari ini adalah Titus 3 ayat 14 yang berkata, "Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berubah." Kami angkat ayat ini dengan topik mengenai sekolah di masa pandemi. Nah, gimana nih teman-teman yang sekolah online? Pastinya dalam sekolah pada masa new normal ini banyak tantangan, bukan? Wah, bener banget tuh. Zaman sekarang kita bisa multitasking, buka internet atau media massa lainnya buat nyari informasi. Menurutku sih, kejujuran kita di sini diuji banget. Iya, kadang tuh aku ragu sama kemampuanku sendiri. Walaupun udah belajar pun masih gak percaya kalau aku bisa ngerjain sendiri tanpa bantuan orang lain. Wah, nggak boleh sih begitu. Tapi di sisi lain, online school ini bikin kita jadi lebih disiplin gak sih? Aku jadi harus bangun masuk Zoom tepat waktu agar gak ditegur guru. Iya, jadi di ayatnya kan juga dikatakan bahwa supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Menurutku ini bisa jadi momen untuk kita sebagai pelajar membantu teman-teman yang kesusahan belajar walaupun mungkin dengan kelas yang baru belum dekat dan mengembangkan diri dengan waktu yang ada. Apalagi, cara belajar orang kan beda-beda. Ada yang nggak bisa pakai PowerPoint, atau harus dijelasin pakai papan tulis. Dan kadang ada yang nggak punya koneksi yang stabil, jadi nggak bisa ngelihat papan dengan jelas. Jadi kita perlu bantuan mereka dalam belajar, biar dalam proses ini kita bisa berkembang dan berbagi ilmu bareng-bareng. Ya, dan pemerintah juga bersedia memberi bantuan kuota. Harusnya kita lebih bersyukur dan terus mencari cara untuk memberi usaha kita semaksimal mungkin karena ada yang menghadapi kesusahan bersekolah lainnya. Tapi bagi kalian yang memang menghadapi kesusahan, jangan putus asa ya. Selain itu, hari ini kita juga ingin membagi cara-cara kita bersekolah secara online. Kalau kamu gimana, Kev? Kalau aku sih bikin jadwal belajar, karena kalau nggak tertata itu sulit termotivasi belajar dan mengerjakan tugas. Akhirnya ya numpuk semua, padahal kita diberi waktu untuk kerja. Saran aku sih, kamu kerjain PR-nya itu bareng-bareng diskusi sama temen. Soalnya, kalau bareng temen itu kayak lebih seru gitu loh. Sambil bercanda juga bisa belajar bareng bikin tugas, kayak study group gitu. Bakal pikir kamu lebih niat kalau belajar di rumah. Tapi ingat nih, kalau kamu lagi kerja kelompok itu harus kerja bareng-bareng, bukan kerja sendiri doang. Biar kita bisa belajar dan berkembang bareng juga. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, kita bisa saling tanya ke teman yang lainnya. Mungkin kalau di sekolah gitu kita bakal sungkan nanya sama guru. Kalau sama teman kan kita jadi lebih berani buat nanya. Tapi kalau misalnya kamu terlalu banyak belajar juga gak bagus tuh. Nanti bakal stres ujung-ujungnya. Mending kalau udah capek, istirahat dulu beberapa menit, tenangin pikiran, baru lanjut belajar lagi. Dan orang-orang memang memiliki gaya belajar yang beda-beda. Ada yang suka nulis notes, ada yang enggak. Jadi misalnya, kalau nulis aesthetic notes itu bukan gaya belajar kalian, jangan dipaksain daripada buang-buang waktu. Karena ada banyak alternatif lain, kalian kan juga bisa ngetik. Kalau kalian merasa ada HP di meja belajar itu mengganggu, lebih baik ditaruh di tempat yang agak jauh di mana gitu, agar kalian nggak fokus saja sama HP dan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Kembali lagi pada ayatnya, kita itu harus terus mengembangkan diri sendiri agar diri kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan di masa depan maupun sekarang bagi tiap orang di sekeliling kita. Kita juga harus mengerti bahwa hidup kita ini hanya sementara, jadi kita perlu melayani sesama selagi kita bisa. Iya, dan ingat ya, kalau sukses itu bukan hasil tangan kita sendiri, melainkan hasil pekerjaan Tuhan untuk orang-orang di sekitar kita dan kita. Maka kita harus terus berdoa dan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia dengan akal budi dan talenta. Kita harus menunjukkan itu agar orang lain bisa terinspirasi dari kita dan menjadi berkat bagi orang lain juga. Jangan jadikan alasan pandemi ini menjadi pribadi yang malas dan tidak berkembang. Jadi segitu dulu ya untuk podcast kali ini. Semoga bisa membantu kalian semua ya. Case is closed. Tok tok.